warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Luar biasa ya energinya pada hari ini. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Sudah masuk semuanya atau ada yang izin sakit? Masuk semua. Alhamdulillah ya. Nah, sebelum kita memulai petualangan belajar kita pada hari ini, mari kita awali dengan khidmat agar apa yang kita pelajari membawa berkah dan manfaat. Silakan ketua kelas pimpin doa. Duduk rapi. Rapi. Siap, berdoa dimulai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ketua kelas. Semoga hari ini kita pikirannya dibukakan untuk menyerap ilmu-ilmu baru. Anak-anak, sebelum masuk ke materi utama, Ibu mau tes ingatan dan pengalaman kalian dahulu. Coba angkat tangan siapa di sini yang pernah beli barang elektronik baru atau mungkin beli furnitur rakitan sendiri. Terus pas buka kardusnya kalian mendadak pusing atau bingung pas baca buku panduannya. Nah, Jamal angkat tangan nih. Pernah beli apa waktu Jamal? Pernah beli mainan Gundam rakitan sama speaker aktif, Bu. Pas lihat kertas panduannya, gambarnya bikin pusing banget. Terus kalimat petunjuknya bikin pusing. Jadi saya asal-asal pasang deh. Wah, asal pasang ya. Terus hasilnya gimana? Berhasil atau ada bagian yang sisa? Malah ada baut yang sisa 2, Bu. Terus posisinya agak miring. Hehe. Nah, belajar dari pengalaman Jamal tadi, nih sekarang Ibu mau lempar pertanyaan ke kalian semua. Menurut kalian, kenapa sih kalimat dalam buku panduan kerja, instruksi operasional, atau petunjuk keselamatan kerja itu harus ditulis dengan sangat detail? Bahkan, kadang-kadang kalimatnya terasa rumit atau kompleks bagi kita. Ada yang bisa kasih pendapat? Saya, Bu. Ya, Ririn. Kalau menurut saya supaya kita nggak salah langkah, Bu. Soalnya kalau tidak detail, nanti orang yang baca bisa menafsirkan beda-beda. Akibatnya barangnya bisa rusak atau salah pasang. Tepat sekali. Tepuk tangan untuk Ririn. Jawaban yang luar biasa. Apa yang dibilang Ririn tadi 100% benar di kehidupan sehari-hari. Salah baca panduan mungkin efeknya cuma barangnya miring seperti punya Jamal tadi. Tapi bayangkan jika kalian nanti sudah lulus dan bekerja di bidang industri, profesional atau dunia kerja nyata, memiliki keterampilan menyimak instruksi kerja secara akurat itu bukan cuma soal menyelesaikan tugas, tapi ini adalah bagian dari keselamatan kerja kalian sendiri. Di industri, satu urutan langkah saja tertukar atau ada instruksi kompleks yang kalian abaikan karena malas membaca detailnya. Akibatnya bisa fatal. Bisa merusak mesin mahal atau bahkan membahayakan nyawa diri sendiri dari rekan kerja. Nah, itulah kenapa kompetensi ini sangat dicari oleh dunia industri saat ini. Baik anak-anak, pada hari ini kita akan sama-sama belajar tentang karakteristik teks instruksi kerja. Sebelum itu, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, tujuan pembelajarannya adalah peserta didik mampu menganalisis secara akurat pesan dan arahan kompleks dalam teks profesional berbentuk instruksi kerja. Nah, pada pembelajaran pada hari ini kita akan membahas tentang instruksi jelas. Nah, instruksi jelas ini adalah menggunakan bahasa ajakan atau persuasi untuk memberitahu cara kerja. Nah, urutan logisnya, langkah-langkah yang terperinci dan berurutan secara fisik. Nah, dengan hasil yang maksimal. Definisi intinya, teks prosedur adalah Standard Operating Procedure (SOP), berisi langkah-langkah aktivitas untuk menyelesaikan suatu pekerjaan secara presisi.
Nah, di sini ada quality control, yaitu ada 7 syarat mutlak SOP. Yang pertama, menggunakan kalimat perintah, yaitu imperatif. Yang kedua, menggunakan kata kerja aktif. Yang ketiga, menggunakan konjungsi atau kata hubung. Yang keempat, memuat keterangan rincian waktu, tempat, dan cara. Yang kelima, terdapat panduan baku yang harus dilakukan. Yang keenam, terdapat aturan pasti terkait bahan atau kegiatan. Dan yang ketujuh, isi kegiatan disusun secara urut dan kronologis. Nah, di sini keahlian teknis tanpa instruksi yang jelas akan mati bersama penciptanya. Teks prosedur bukan sekedar pelajaran bahasa. Ini adalah cara membakukan, membagikan, dan mewariskan karya Anda kepada dunia. Nah, anak-anak, sebelum kita menguji ketelitian lewat rekaman audio, ada beberapa poin penting yang perlu kita pahami saat menganalisis instruksi kerja profesional. Karakteristik utama teks ini adalah bahasanya harus logis, menggunakan istilah teks dunia kerja, dan tidak boleh ambigu. Selain mencari urutan kerja atau tahapan utama, kalian juga harus peka terhadap kondisi khusus yang biasanya menggunakan pola jika maka serta resiko keselamatan. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan sebelum kita mulai? Ya, Wildan. Bu, apakah kalimat perintah dalam instruksi kerja itu selalu memakai kata wajib atau harus? Pertanyaan bagus, Wildan. Ya, betul sekali. Karena ini berkaitan dengan keselamatan kerja dan SOP, kata-kata seperti wajib, harus, atau dilarang keras sangat sering digunakan untuk menegaskan prosedur. Hebat, Wildan. Sudah mulai pandai dan peka dengan karakteristik teksnya. Sekarang, saatnya kita membentuk tim. Apakah sudah duduk dengan kelompoknya masing-masing? Sudah. Bagus. Sebelum itu, Ibu akan membagikan LKPD terlebih dahulu untuk kelompok 1, untuk kelompok 2, untuk kelompok 3. Tolong perhatikan lembar tersebut. Tugas kalian adalah menyimak rekaman audio instruksi kerja profesional yang akan diputar lewat speaker aktif. Sambil menyimak diskusi bersama timmu untuk menganalisis 3 tahapan utama secara runtut, identifikasi syarat khusus, dan apa potensi risikonya ke dalam LKPD ya. Nah, mari kita fokus, rekaman audio akan diputar sekarang. Nah, silakan disimak baik-baik ya. Tolong perhatikan. Mohon simak tahapan berikut dengan saksama demi keselamatan dan keamanan asasi saluran atau definisi. Setelah bersih, nyalakan satu lampu utama, lalu lakukan kalibrasi koordinasi teks dan melalui layar monitor kontrol. Pastikan posisi nozzle laser berada tepat di titik nol yang ditentukan. Tahap kedua, pemasangan materi. Tahap ketiga, proses pemotongan dan pengawasan. Tekan tombol start berwarna hijau untuk memulai proses pemotongan otomatis. Selama mesin beroperasi, operator dilarang keras meninggalkan area kontrol dan wajib memantau pergerakan lensa laser secara berkala melalui kaca pelindung. Peringatan kondisi khusus ini diabaikan dan mesin tetap dipaksa berjalan. Lensa laser sengaja puluhan juta rupiah akan mengalami overheating dan pecah total. Selain itu, risiko paling fatal adalah memicu korsleting listrik besar yang dapat menyebabkan kebakaran di area tingkat produksi. Setelah proses pemotongan selesai dengan aman, tunggu selama 2 menit hingga asap sisa pembakaran dan sampai jumpa. Nah, baik anak-anak. Rekaman audio instruksi kerja pengoperasian mesin CNC laser tadi sudah selesai diputar secara utuh. Sekarang silakan kalian buka lembar LKPD yang sudah Ibu bagikan tadi. Ibu beri waktu selama 15 menit untuk berdiskusi bersama anggota kelompok masing-masing.
Ingat kembali apa saja yang perlu kalian cari dan tuangkan di dalam LKPD tersebut. Gunakan kemampuan bernalar kritis dan gotong royong kalian secara maksimal. Selamat berdiskusi semuanya. Semangat ya! Bagaimana kelompok 1? Apakah ada kendala saat menyimak rekaman audio tadi? Sejauh ini aman, Bu. Kami sudah mencatat 3 tahapan utama, cuma kami sedang mendiskusikan bagian risiko keselamatan. Apakah perlu dituliskan juga detail harga lensa lasernya yang pecah? Pertanyaan kritis yang bagus, Ahmad. Dituliskan akan jauh lebih bagus. Itu menunjukkan kalian sangat teliti terhadap kerugian materi perusahaan. Lanjutkan ya, analisis kalian sudah sangat tajam. Semangat ya. Iya, Bu. Nah, bagaimana kelompok 2? Ibu lihat sepertinya ada diskusi yang cukup seru nih di kelompok ini. Ada yang membingungkan? Ini Bu, kami agak bingung di bagian urutan langkah. Menurut saya, menekan tombol start itu dilakukan di awal sebelum memasukkan file desain. Tapi menurut Erna, harus input desain dulu. Yang betul yang mana? Oke, mari kita logika bersama. Jika ingin memotong plat menggunakan mesin otomatis, mesinnya harus tahu dulu tidak bentuk desain potongannya seperti apa. Nah, benar kan kata saya, harus tahu dulu desainnya Bu. Tepat sekali Erna, jadi mesin harus menerima input desain dulu, baru tombol start ditekan. Coba urutkan di LKPD kalian, diperbaiki lagi ya, jangan sampai ada yang tertukar. Oke, tetap semangat ya. Kelompok 3, bagaimana perkembangannya? Ada bagian instruksi yang tadi terlewat? Iya Bu, audionya agak cepat, jadi kami baru mencatat 2 tahap. Terus kami bingung mencari syarat khusus jika maka yang dimaksud Bu. Tidak apa-apa, mari kita uraikan perlahan. Coba ingat, bagian peringatan di audio tadi, apa yang harus dilakukan operator jika melihat indikator suhu digital naik sangat tinggi. Yang suhu mesin lewati 85 derajat Celcius ya Bu. Berakit pas kondisi itu operator harus pencet tombol darurat Bu. Hebat, kalian sebenarnya ingat. Nah, sekarang diskusikan bersama apa akibat atau resiko fatalnya jika tombol itu tidak ditekan. Tuliskan jawaban kalian di LKPD ya. Kalian pasti bisa. Semangat ya. Siap. Luar biasa sekali. Waktu berdiskusi kelompok sudah habis ya, anak-anak. Ibu tadi sangat bangga melihat bagaimana kalian menunjukkan sikap gotong royong, saling bertukar ide secara bernalar kritis, dan begitu kreatif dalam menyusun draft analisis terhadap audio. Sekarang mari kita masuk ke sesi yang paling seru nih, yaitu presentasi hasil rancangan kelompok kalian. Ingat, aturan mainnya, setiap kelompok akan memaparkan analisis secara singkat, kemudian kelompok yang lain wajib menyimak dan memberikan minimal 1 masukan atau pertanyaan yang membangun kelompok yang tampil harus mencatat masukan tersebut. Baik, mari kita panggil kelompok pertama. Nah, silakan kelompok pertama presentasikan hasil diskusi kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Guru dan teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil analisis kami terhadap audio instruksi kerja mesin CNC laser. Dari audio yang kami simak ada 3 tahapan utama. Pertama, pembersihan meja potong dan kalibrasi koordinat sumbu YX pada titik 0. Kedua, pemasangan plat baja menggunakan penjepit hidrolik dan input desain berformat DXT dan USB. Ketiga, proses pemotongan otomatis dengan menekan tombol start hijau. Lalu untuk syarat khususnya, jika melihat percikan api tidak stabil atau suhu mesin melewati 85 derajat Celcius, maka operator wajib menekan tombol emergency stop. Resikonya kalau diabaikan, lensa laser seharga puluhan juta bisa pecah total dan memicu kebakaran besar di area bengkel. Sekian dari kami, apakah ada pertanyaan atau tanggapan? Saya perwakilan dari kelompok 2 yang bertanya, mengapa kelompok kalian memasukkan pembersihan meja potong sebagai tahap pertama?
Bukankah tahap utama itu langsung dimulai saat mesin dinyalakan? Terima kasih atas pertanyaan dari kelompok 2. Menurut kelompok kami, pembersihan itu masuk tahap utama karena dari audio tadi disebutkan kata wajib X-nya di awal bisa terganggu dan hasil potongannya tidak presisi. Jadi itu langkah awal yang krusial. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Luar biasa jawaban dan argumentasi yang sangat logis dari kelompok 1. Penampilan kalian sangat lancar, percaya diri, dan istilah teknis seperti dokumen DXF serta koordinat sumbu XY diucapkan secara tepat. Analisis if then serta risikonya juga sangat lengkap. Silakan duduk kembali untuk kelompok 1. Nah, selanjutnya untuk kelompok 2, silakan presentasikan hasil diskusi kalian. Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 2 ingin menyampaikan hasil kerja kelompok kami. Tahapan utama yang kami tangkap ada 3. Tahap pertama adalah membersihkan meja, potong, dan menyalakan mesin. Tahap kedua adalah menekan tombol start warna hijau dan mengawasi jalannya laser lewat kaca pelindung. Dan tahap ketiga adalah menjepit plat baja, pakai hidrolik, dan memasukkan file desain lewat USB. Kemudian untuk kondisi khususnya, kalau operator melihat ada percikan api merah, tidak stabil atau suhu mesin di atas 85 derajat Celcius, maka harus menekan tombol emergency stop. Resikonya kalau dilewati, mesin bisa rusak atau lasernya pecah, dan bisa bikin kebakaran di area bengkel. Apakah ada masukan dari teman-teman? Saya perwakilan kelompok 1 ingin menanggapi penyampaian kalian sudah cukup jelas, tapi kalau kami tidak sadar, urutan langkah pada tahapan pertama yang dibacakan tadi sepertinya terbalik ya. Kalau kami memasukkan dokumen di USB itu harusnya dilakukan di tahap kedua sebelum kita menekan tombol start di tahap ketiga. Iya, terima kasih koneksinya kelompok 1. Tadi saat diskusi kami sempat berdebat dan tangkapannya kami tidak sengaja menuliskan urutannya terbalik di lembar NKPD. Kami setuju kalau input desain harus dilakukan dulu sebelum menekan tombol start. Oke, luar biasa untuk kelompok 2. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Nah, ini dia fungsi dari diskusi kelas. Terima kasih kelompok 1 atas koreksinya dan apresiasi untuk kelompok 2 yang mau menerima masukan secara terbuka. Secara keseluruhan, penampilan kelompok 2 sudah bagus. Suara terdengar jelas dan kalian sukses mengidentifikasi kondisi khusus serta resikonya secara mandiri. Hanya saja, tolong diingat ya, di dunia industri, urutan kerja itu sifatnya mutlak dan tidak boleh terbalik demi keselamatan. Silakan urutannya diperbaiki di lembar KPD. Kalian setelah ini silakan duduk kembali untuk kelompok 2. Nah, sekarang selanjutnya untuk kelompok 3, presentasikan hasil kerja diskusi kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 3 ingin membacakan hasil analisis kami. Tahapan utama yang kami dapatkan, yang pertama adalah menyalakan mesin potong baja. Terus yang kedua adalah memotong plat baja secara otomatis sampai selesai. Untuk tahap ketiganya, maaf Bu, kelompok kami tadi terlewat dan belum sempat menuliskan tahap ketiga ya Bu. Lalu untuk syarat khususnya, operator harus menekatkan tombol emergency stop warna merah kalau ada bahaya di mesin. Dan resiko kalau diabaikan, bisa terjadi kecelakaan kerja atau kebakaran di bengkel. Terima kasih Bu. Mungkin itu saja. Apakah ada yang ingin bertanya? Dari kelompok 1 ingin bertanya kepada kelompok 3. Di bagian syarat khusus tadi disebutkan kalau ada bahaya di mesin. Bisa dijelaskan di bagian syarat khusus tadi disebutkan kalau ada bahaya di mesin. Bisa dijelaskan lebih spesifik tidak kondisi bahaya seperti apa yang dimaksud di dalam rekaman audio tadi. Ya, maksudnya bahaya itu kalau mesinnya mendadak terlalu panas atau suhunya naik. Sama kalau apinya kelihatan aneh atau tidak stabil, baru dipencet tombol merahnya. Begitu, kelompok 1. Oke, baik. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk keberanian kelompok 3 memaparkan hasil diskusinya. Nah, untuk kelompok 3, Ibu sangat menghargai usahanya meskipun penyampaiannya masih agak terbata-bata.
Dan sesekali suaranya mengecil. Kalian sebenarnya paham esensi dari audio tersebut? Terbukti dari jawaban Wildan tadi yang bisa menjelaskan dengan lebih spesifik kondisi bahayanya, yaitu percikan api tidak stabil dan batas suhu. Namun, karena lembar LKPD kalian masih belum lengkap dan tahap ketiganya kosong, Ibu minta setelah sesi ini selesai, kelompok 3 berdiskusi sebentar dengan kelompok 1 untuk melengkapi poin-poin yang kurang ya. Jadikan ini proses belajar bersama. Tetap semangat kelompok 3. Baik, Bu. Oke, silahkan duduk untuk kelompok 3. Luar biasa sekali diskusi dan presentasi kita pada hari ini. Semua kelompok sudah tampil berani dan kritis. Nah, sebelum kita mengakhiri kelas yang seru ini, mari kita rangkum bersama-sama pertualangan belajar kita hari ini. Siapa yang bisa bantu Ibu menyimpulkan apa sih hasil paling kritis yang harus kita perhatikan saat menyimak instruksi kerja profesional? Ya, Ririn? Kita tidak boleh cuma mendengarkan langkah-langkah utama saja, Bu. Tapi kita harus peka sama kata kunci syarat atau kondisi khusus seperti jika dan maka. Ditambah harus tahu resiko bahayanya kalau instruksi itu dilanggar. 100 untuk Ririn, tepat sekali. Mengapa itu penting? Karena di dunia kerja nyata, mengabaikan satu kondisi khusus bisa berakibat fatal bagi keselamatan kita dan lingkungan kerja. Kesimpulan yang sangat bagus. Sekarang Ibu akan membagikan kertas refleksi berwarna-warni ini. Tolong dalam waktu 1 menit, kalian tuliskan 1 kalimat saja tentang apa manfaat paling penting yang kalian rasakan atau bagian mana yang paling kalian sukai dari pelajaran pada hari ini. Oke, baik anak-anak, waktunya sudah habis. Sekarang silahkan masing-masing dari kalian maju ke depan secara tertib. Berbaris, lalu tempelkan kertas refleksi kalian di papan tulis pada area yang sudah disediakan di depan ini. Oke, dimulai dari kelompok 1, silahkan maju dengan tertib ke depan dan tempel kertas refleksinya di depan ya. Oke, selanjutnya kelompok 2, maju dengan tertib. Kelompok 3. Wah, papan tulis kita sekarang jadi penuh warna. Ibu nanti akan membaca semua catatan jujur dari kalian ini setelah kelas selesai sebagai bahan evaluasi kita bersama. Ibu ingin ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Hari ini kalian menunjukkan sikap gotong royong yang baik saat berdiskusi, bernalar kritis saat menyimak, dan sangat kreatif saat presentasi hasil LKPD. Untuk kelompok 3, jangan lupa setelah ini kumpul sebentar dengan kelompok 1 untuk melengkapi bagian LKPD yang kosong. Lalu dikumpulkan ke meja Ibu. Untuk pertemuan minggu depan, kita akan belajar bagaimana cara menyusun atau menulis teks instruksi kerja kita sendiri. Jadi, silahkan persiapkan diri kalian. Baiklah, mari kita tutup hari yang produktif ini dengan bersyukur dan berdoa. Silahkan ketua kelas untuk pimpin doa. Duduk rapi. Rapi. Siap, berdoa dimulai. Selesai beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Tetap jaga kesehatan dan keselamatan kerja di sekolah maupun di rumah. Selamat pagi dan sampai jumpa minggu depan.